Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Anjar Sari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan konsep bangun datar. Ini adalah mata kuliah matematika dasar. Di video ini, nanti saya akan menjelaskan pengertian tentang konsep bangun datar. Di antaranya membahas tentang titik, sudut, rusuk, kemudian ada bidang, panjang, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasannya. Nah, ketika SD pasti kita sudah tahu ya apa saja itu bangun datar. Jadi yang udah lulus SD pasti udah tahu dong bangun datar itu apa saja. Dulu kan guru matematika SD itu memperkenalkan kita dengan beberapa bangun datar, di antaranya ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Kita ke pengertian bangun datar dulu ya. Nah, menurut para ahli, di sini ada Imam Roji di tahun 97. Beliau menjelaskan bangun datar itu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Sementara itu, Julius dan kawan-kawan di tahun 96 mendefinisikan bangun datar sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Nah, dari pendapat kedua ahli ini dapat kita definisikan bahwa bangun datar itu bangun rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus ataupun garis yang lengkung serta tidak mempunyai tinggi dan tebal. Untuk jenis bangun datar ini ada dua ya. Yang pertama, bangun datarnya dibatasi oleh garis lurus. Yang kedua, dibatasi oleh garis yang lengkung. Untuk bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus ini ada contohnya persegi, persegi panjang, segitiga, jejar genjang ya. Kalau persegi ini panjang sisinya semuanya sama. Kemudian persegi panjang, dua garis yang berhadapannya ini sama panjang ya. Ini dua garis yang sejajar dan berhadapan itu sama panjang. Sementara kalau segitiga, garisnya ada 3 yang dibatasinya. Kemudian jejar genjang ini ada sudut tumpul dan ada sudut lancip yang saling berhadapan. Ada juga trapesium, ya, trapesium, kemudian bah ketupat, layang-layang, segi 5 dan segi 6, ya. Kalau trapesium ini ada satu pasang garis saja yang sama panjang, sementara yang garis horizontal itu tidak sama panjang, ya. Kalau belah ketupat ini seperti persegi yang dirotasikan, yang dirotasi sekitar berapa nih? 90 derajat ya, dirotasikan 90 derajat. Kemudian kalau layang-layang ini bentuknya hampir sama dengan belah ketupat, hanya saja untuk layang-layang ini itu tidak sama panjang ya, jadi sudut-sudut garis yang berhadapannya tidak sama panjang, jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Kemudian ada segi 5, berarti ini garis yang membatasinya ada 5, dan segi 6 juga garis yang membatasinya juga ada 6. Bangun datar yang dibatasi oleh garis lengkung itu adalah lingkaran. Nah, lingkaran itu sendiri bentuknya ini ya, melingkar ya. Nah, lingkaran itu adalah bentuk yang terdiri dari semua titik-titik dalam bidang yang berjarak tertentu pada pusat, di mana jarak semua titik ke pusatnya itu selalu sama atau biasa kita kenal dengan jari-jari. Nah, ini kalau misalnya dari jarak ini juring ke pusat lingkaran, itu disebutnya sebagai jari-jari ya. Kemudian kalau 2 kali jari-jari atau dari ujung lingkaran ke ujung yang lainnya itu disebut sebagai diameter. Jadi dua kali dari jari-jari kalau diameter itu. Selanjutnya pengertian titik. Nah, titik itu sebenarnya tidak dapat didefinisikan, hanya bisa
dinyatakan dengan noktah, yaitu titik. Dan nama titik itu biasanya disimbolkan atau dituliskan dengan huruf kapital. Nah, ini contohnya ada persegi, ya, persegi dengan titik A, B, C, D. Maka untuk nama titik A, kita tulis titik A. Nah, A-nya ini kita tuliskan dengan huruf kapital. Begitu juga dengan titik B, titik C, dan titik D. Selanjutnya ada garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi saja, yaitu panjang. Ya. Nah, garis sendiri ada 3 jenis. Ada garis yang lurus, ada garis yang lengkung datar, dan ada yang garis lengkung ruang. Untuk garis lurus, ya, ini adalah penghubung terpendek antara dua titik yang bertepatan. Contohnya pada persegi itu ada garis AB, ada garis BD, ada garis CD. Jadi dua titik nih, garis A, garis B dihubungkan, ya. Titik A dan titik B dihubungkan jadilah garis AB. Titik B dan titik D dihubungkan jadilah garis BD. Titik D dan titik C dihubungkan jadilah garis DC. Titik C dan titik A dihubungkan jadilah garis CA. Ya. Jadi garis itu penghubung antara dua titik, ya. Kemudian garis lengkung datar, ya. Garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku dengan semua titik-titiknya, terletak pada sebuah bidang datar. Garis lengkung disebut juga sebagai garis diagonal bidang. Contohnya ada garis AD. Nah, ini ya. Jadi garis AD itu seperti garis miring. Kalau garis AB tadi kan dia lurus, ya, lurus horizontal maupun lurus vertikal. Sementara kalau garis lengkung datar dia seperti garis miring, ya, posisinya. Kemudian selanjutnya ada garis lengkung ruang. Garis lengkung ruang itu terletak dalam ruang, berarti bukan bidang datar, ya, tapi bidang volume, ya, bidang volume, bangun volume maksudnya, ya. Garis lengkung disebut juga sebagai garis diagonal ruang, maka adanya di bangun ruang, ya. Contohnya ada garis HB. Nah, di sini ada bangun ruang bangun ruang kotak atau bukan balok, ya, apa ya namanya? Kubus, ya, kubus. Nah, ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, antara titik H dan titik B itu kan dihubungkan di dalam ruang, maka ini disebut sebagai garis lengkung ruang atau garis diagonal ruang. Selanjutnya ada bidang. Bidang itu adalah titik-titik yang mempunyai ukuran luas. Berarti kalau mempunyai ukuran luas itu bisa di bidang datar ataupun bidang ruang, ya. Contoh bidang datar ini ada kubus, ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang itu contohnya ini A, B, C, D ini, ya. Ini yang berwarna kuning, ya. Ini ada 4 titik yang saling terhubung satu sama lain. Jadilah bidang A, B, C, D. Kemudian bidang DC, GH. DC, GH itu ini yang warna pink, ya, yang warna pink. Ini juga sama, ya, ada 4 titik yang saling terhubung. Maka jadilah bidang DC, GH. Kemudian ada bidang BDGH. Ada bidang BDGH. Kalau BDGH ini yang terhubungnya ada 3 titik, ya. Ini yang berwarna merah. Bidang BDGH, ya. Selanjutnya ada sudut. Nah, sudut dalam geometri merupakan besaran rotasi suatu garis dari suatu titik pangkalnya ke posisi yang lainnya. Dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut dapat diartikan sebagai ruang antara dua buah rusuk yang berpotongan. Jenis-jenis sudut, nah, ini ada menurut ukuran. Kalau menurut ukuran itu ada sudut 0, ada sudut lancip. Nah, kalau sudut lancip itu antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu 90 sampai kurang dari 180 derajat. Ada sudut siku-siku, nilainya sama dengan 9.
Ya, sudut siku-siku itu nilainya 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus, nilainya 180 derajat. Kalau menurut lokasi, ini ada sudut pusat, kemudian ada sudut bersebelahan, dan ada sudut berseberangan. Ini yang tadi ya, sudut 0, 90, dan 180 derajat. Kalau 0 itu berarti dia hanya di sini saja, jadi tidak ada jarak antara garis satu dengan garis yang lainnya. Kemudian sudut 90 derajat dari garis merah ini sampai garis hitam, ini batasnya. Nah, 90 derajat itu kan garis merah dan garis hitamnya itu saling tegak lurus ya, dan menyiku, maka disebut juga sebagai garis sebagai sudut siku-siku. Kemudian yang dari 0 ini sampai ujung sini garis merah itu kan garisnya lurus ya, sudutnya sebesar 180 derajat, maka sudut ini dikatakan sebagai sudut lurus karena dari 0 derajat kita tarik garis lurusnya itu sebesar 180 derajat, makanya dinamakan garis dikatakan sebagai sudut lurus. Selanjutnya ada sudut pusat. Nah, sudut pusat ya, sudut pusat itu adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, ini contohnya. Jadi, sudut pusat itu adanya di lingkaran ya, yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, ini jari-jari satu dan jari-jari yang kedua. Diapit sebesar 45 derajat. Nah, sudut pusatnya di sini. Ya. Jadi sudut pusatnya itu adalah pusat lingkaran ya, pusat lingkaran. Kemudian yang kedua ada sudut bersebelahan. Nah, kalau sudut bersebelahan itu merupakan jenis sudut yang terbentuk dari 3 jenis garis yang menggunakan satu titik vertex. Nah, contohnya ini, jadi dia kan terdiri dari 3 garis ya. Garis 1, garis 2, garis 3. Nah, ini bersebelahan sudut 30 derajat bersebelahan dengan sudut 60 derajat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada sudut berseberangan. Kalau sudut berseberangan ini ada dua macam nih. Yang pertama ada sudut berseberangan dalam, yang kedua ada sudut berseberangan luar. Kita bahas satu-satu ya. Untuk sudut berseberangan dalam, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berpasangan yang terbentuk sama besar. Nah, contohnya ini ada sudut A ya berseberangan dengan sudut A4 berseberangan dengan sudut B2. Jadi ini ada di dalam batas dua garis ini ya. Nah, ini adanya di dalam, maka disebut sudut berseberangan dalam. Yang kedua ada sudut berseberangan luar. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis, maka sudut luar berseberangannya sama besar. Nah, contohnya ini ya. Ini ada A1 dan B3 atau A2 dan B4. Nah, ini kan adanya di luar dua garis yang membatasi satu garis ini ya, satu garis miring ya. Nah, setelah membahas sudut, nah sekarang ini pengertian dasar bangun datar ya. Ini ada persegi. Persegi itu terdiri dari 4 rusuk yang besarnya sama. Kemudian dia mempunyai sudut yang sama besar. Ada 4 sudut sama besar, masing-masing sebesar 90 derajat ya. Kemudian kalau persegi panjang, dia memiliki 4 ruas garis, tetapi hanya satu pasang saja yang panjangnya sama ya. Jadi ini garis yang berseberangan ya, ini sama besar. Kemudian sudutnya sama seperti persegi ya. Ini nilainya sama 90 derajat dan ada 4 sudut. Kemudian ini diagonalnya itu ketika membelah itu akan
menjadi bangun datar yang sama luas. Selanjutnya ada segitiga. Nah, segitiga itu adalah nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Untuk segitiga di sini ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga siku-siku. Untuk segitiga sama sisi berarti ini semua sisinya sama ya, dan besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Kalau segitiga sama kaki, dia hanya 2 garis saja yang sama besar ya, atau sama panjang. Kemudian untuk segitiga siku-siku ada salah satu sudutnya yang memiliki sudut 90 derajat atau sudut siku ya. Nah, di hadapan sudut siku-siku atau 90 derajat itu ada garis miring atau disebut sebagai hipotenusa. Kemudian ada juga segitiga sembarang, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul. Kalau segitiga sembarang, semua panjang garisnya itu tidak sama besar dan sudutnya juga tidak sama besar. Kalau segitiga lancip, sudutnya itu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau segitiga tumpul ini mempunyai sudut 90 sampai dengan 180 derajat di salah satu sudutnya. Kemudian ada jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang bentuknya seperti ini ya. Nah, dia itu terdiri dari satu pasang sudut lancip dan satu pasang sudut tumpul ya. Ini yang berseberangan nilainya sama besar. Ya. Kemudian ada lagi trapesium. Kalau trapesium itu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang ya. Trapesium sendiri ini ada 3 macam. Ada yang siku-siku, ada yang sama kaki, dan ada yang sembarang. Ya. Jadi dia seperti ini ya, seperti jajar genjang. Hanya saja garis yang satu itu miringnya itu arahnya berlawanan ya. Selanjutnya ada belah ketupat. Nah, belah ketupat itu adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki satu pasang sudut lancip dan satu pasang sudut tumpul. Ya, jadi ini ada yang sudut lancip dan ada yang sudut tumpul. Nah, kalau belah ketupat itu panjang rusuknya dia sama ya. Setelah itu ada layang-layang. Nah, kalau layang-layang ini bentuknya segi 4, yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lainnya dan memiliki 2 garis yang berhadapan sama panjang. Ini juga ya, kalau yang ini kan lebih pendek daripada yang di bawah. Ini garisnya saling berhadapan, nah ini sama panjang. Kemudian salah satu sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, kalau ini ya, ini salah satu sudutnya itu sama besar. Kalau atas sama bawah itu tidak sama besar. Oke, itu dia materi perkuliahan hari ini, yaitu tentang konsep bangun datar ya. Jadi silahkan disimak lagi videonya. Kalau kurang paham silahkan diputar lagi videonya. Jangan lupa dibaca, dipelajari, dan dicatat di buku catatan masing-masing agar bisa lebih paham ya. Jadi tidak cuma mendengarkan, tapi juga menulis dan berlatih ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.